jenenge koyo ngene to lek isine Bang ngerti ya. Jadi lemari kono. Alhamdulillah. Tak parek Mas, nabile nanti harus setelah sholat. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimul karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi kunya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al muhtaramun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada momentum kali ini dan seterusnya, mari kita senantiasa menguatkan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memelihara dan meneguhkannya hingga akhir hayat. Kita harus senantiasa berkomitmen untuk teguh menegakkan keyakinan terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sering kali dibacakan oleh para khatib Jumat yang termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Satu ayat yang terus mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali sebagai muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lebih daripada itu, sebagai hamba yang senantiasa dianugerahi nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Zat Maha Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan rasa syukur yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan ke dalam perbuatan akan menjadikan nikmat yang kita terima ini penuh limpahan keberkahan dan terus meningkat, baik kuantitas maupun kualitas, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tentunya yang paling utama adalah keterhindaran dari perilaku kufur atau ingkar, sebab perilaku demikian pasti akan mengundang azab dan siksa pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kekufuran atau keingkaran tersebut akan menutup pintu segala nikmat. Ayyuhas su'adaul kiram, barakallahu umurakum. Di antara nikmat-nikmat nyata yang masih kita rasakan sampai detik ini dan tidak bisa terbantahkan sama sekali adalah nikmat kesehatan, nikmat panjang usia, sehingga kita memasuki dan ada dalam hari-hari istimewa di bulan Sya'ban yang menjadi awal gerbang bulan selanjutnya, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan, kesehatan,
lahir dan batin, sehingga berusia panjang untuk menapaki bulan mulia Ramadan, sebagaimana tertuang dalam doa yang sering kita panjatkan sejak bulan Rajab, Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Apa yang sudah kita persiapkan? Satu doa ringkas penuh makna yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kali kita juga dengar lantunannya yang diulang-ulang bacaannya di banyak musola, surau dan masjid oleh anak-anak dan para orang tua. Satu doa yang bertujuan mengingatkan setiap mukmin untuk bersegera dan berlomba-lomba menyiapkan diri, baik secara lahir maupun batin, untuk menyambut datangnya bulan mulia, bulan penuh limpahan keberkahan, bulan suci, bulan istimewa yang penuh rahmat, ampunan, dan menjadi wasilah kita bisa terhindar dari siksaan api neraka, yaitu bulan Ramadan. Selanjutnya, apa yang harus dan perlu disiapkan dalam menyambut bulan suci ini, sehingga aktivitas ibadah dalamnya dapat kita tunaikan dengan maksimal? Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut dan memaksimalkan keistimewaan bulan Ramadan, yakni persiapan lahir untuk secara tahap demi tahap mampu menahan lapar dan dahaga dan segala aktivitas yang sekiranya dapat membatalkan puasa. Dan satu hal yang kelihatannya remeh, secara batin menghadirkan luapan kegembiraan, sukaria dalam perasaan dan pikiran. Itulah paling tidak dua hal yang bisa dikedepankan, fisik dan mental, material dan imaterial. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullahu hayatakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan dan mengingatkan kepada setiap pribadi hamba Allah yang mukmin muslim untuk menunaikan kewajiban ibadah dalam bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ibadah puasa. Kewajiban untuk menahan diri, tidak makan dan tidak minum, serta menghindari segala sesuatu yang sekiranya dapat membatalkan puasa sebagaimana dituntunkan oleh syariat. Dan oleh karenanya perlu persiapan lahiriah agar tubuh dapat beradaptasi dengan baik secara bertahap, yakni dengan tutorial latih diri untuk berpuasa di bulan-bulan sebelumnya, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh, dan kita tentunya sebagai umatnya patut untuk meneladani, sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta la naqula la yasum, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama
illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan puasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa dan beliau biasa tidak berpuasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain persiapan lahiriah, penting juga untuk melakukan persiapan batiniah dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan persiapan awal yang pantas dan bisa dilakukan adalah dengan menanamkan kegembiraan dalam hati, rasa dan pikiran. Sebab secara psikologis, perasaan dan pikiran gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan motif, dorongan, dan perasaan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, jika motif dan perasaan cinta sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan dapat mencapai pengolahan hasil yang maksimal. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis kepada umatnya untuk senantiasa menghadirkan perasaan dan pikiran gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kegembiraan dan perasaan sukaria ini juga niscaya bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Man faraha yat bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, barang siapa bersukaria dengan tibanya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu mulia dan istimewa sekali muatan bulan Ramadan, sehingga perasaan gembira, pikiran sukaria dalam menyambut kedatangannya pun kita akan memperoleh ganjaran pahala kebahagiaan yang tiada terkira, yakni dihindarkan dan dilindungi dari siksa api neraka. Rasulullah SAW juga menjelaskan banyak keistimewaan dan kemuliaan selama bulan Ramadan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatas syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahrin." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka dengan rapat, dan setan-setan dibelenggu. Dan pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ayat zumratal musallin al muttaqin, kataballahu lakumun najah. Selain persiapan mental dengan perasaan dan pikiran gembira, bunga dan penuh sukaria, maka yang tidak kalah penting juga adalah pembekalan diri dengan giat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tuntunan beragama dalam Islam sebagai upaya mengkalibrasi tingkat keimanan dan keyakinan yang mungkin sebelumnya tenggelam dalam hiruk-pikuk perhiasan duniawi yang melalaikan. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak aktif mengkaji atau mendengar kajian dalam gelaran majelis taklim ataupun media lainnya.
tentang tuntunan ibadah Ramadan dan ibadah lainnya. Ikhtiar demikian ini juga perlu dibangun guna menyatukan visi, misi dan tujuan pemahaman diri pribadi dan anggota keluarga, khususnya dalam mewadahi kebajikan-kebajikan amal ibadah Ramadan, agar tidak kecewa, tidak merugi disebabkan kehilangan start point dan peluang-peluang menarik dalam meningkatkan kualitas ibadah sepanjang bulan Ramadan. Semoga niat lahir batin yang kita ikhtiari dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi menjelang dapat dimaksimalkan daya guna dan pemanfaatannya dalam mencapai esensi maqasid syariah ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan, yakni mencapai derajat muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum wa tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma yadfa'u ghairuka an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajal wa akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah